Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini insyaallah akan membahas tentang bab al-iqtida bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat ke-74. Dipersiapkan kalau ada terjemahan-terjemahan. Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan 74. Dibaca terjemahannya. Sudah ada yang mendapatkan? Sudah dibaca. Dibaca terjemahannya yang keras. Allah berfirman, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, hab lana, berilah kami, min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, penenang hati atau penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin-pemimpin. Para jamaah, ayat ini sekaligus juga merupakan doa bagi kita. Doa yang sangat bagus untuk masa depan. Ini doa masa depan, di mana stressingnya di sini yaitu kita memohon kepada Allah keluarga yang sakinah mawaddah, keturunan-keturunan yang menyejukkan hati. Karena apa? Karena mereka dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang soleh dan solehah. Dijadikan sebagai hamba-hamba yang terbaik dimanapun mereka berada. Kemudian yang paling terakhir, ini yang sangat fundamental dalam ayat ini. Jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Ini sangat luar biasa doanya para jemaah. Menjadi pemimpin-pemimpin bagi orang yang bertakwa. Qala al-Imam al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari berkata, yakni a'immatan naqtadi bimang qablana wa yaqtadi bina man ba'dana. Jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya apa? Terus ini sangat bagus sekali, sejalan dengan
Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yakni jadikanlah kami pemimpin-pemimpin yang senantiasa mengikuti orang-orang sebelum kita ini, wayak tadibina, dan mengikuti kita man ba'dana, orang-orang sesudah kita. Ini sungguh menarik apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam memahami ayat ini. Jadi kita memohon kepada Allah agar menjadi pemimpin-pemimpin. Bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Ya, semoga itu keluarga kita dan juga kaum muslimin. Seorang pemimpin atau para pemimpin yang bukan sekedar memimpin, tapi pemimpin yang senantiasa mengikuti orang sebelumnya dari urusan agama. Ya, senantiasa mengikuti jejak salafus soleh, orang-orang terbaik sebelum kita. Karena kita mengikuti orang-orang terbaik sebelum kita, karena kita mengikuti jejak salaf kita, pendahulu-pendahulu kita, lalu kita pantas diikuti oleh orang sesudah kita. Ini pemimpin harapan para jamaah ya. Para pemimpin harapan itu seperti ini. Jadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Karena sosok kepemimpinannya bukan sembarangan, tapi kepemimpinan yang meneladani orang-orang baik sebelumnya. Tentu siapa? Dari para salafus soleh. Kemudian Allah jadikan ini doa kita. Kita minta kepada Allah agar dijadikan oleh Allah kita ini pantas diikuti oleh orang-orang sesudah kita. Doa ini para jamaah Al-Furqan 74 ini mari kita jadikan sebagai doa yang tetap bagi kita para jamaah. Karena ini doa masa depan. Doa harapan masa depan. Kita berharap keluarga kita, anak-anak cucu kita menjadi orang-orang yang baik. Banyak doa-doa semacam ini banyak para jamaah. Termasuk diantaranya doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim pada Ibrahim ayat 40. Coba dilihat. Surah Ibrahim ayat ke 40. Bahkan bisa dilanjutkan ke 41. Di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Dibaca artinya, terus 41. Ini doa Nabi Ibrahim, bagus para jemaah. Ini doa juga masa depan, untuk persiapan masa depan. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni, ya Tuhanku jadikanlah aku muqimas shalah, penegak salat. Wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Tuhan kami perkenankanlah doa. Rabbana ufirli, ampunilah, wahai Tuhan kami ampunilah aku. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Walil mu'minina, dan bagi orang-orang mukmin. Yauma yakumul hisab, pada hari penghisaban amal. Ini doa bagus para jemaah untuk persiapan
untuk persiapan diri dan anak-anak cucu. Agar dimanapun berada dijadikan sebagai penegak-penegak sholat. Tentu penegak-penegak sholat artinya apa? Orang-orang baik. Orang-orang terbaik di tempat masing-masing. Ya, di daerah masing-masing. Doa ini bagus sekali. Doanya Nabi Ibrahim alaihi salam untuk keturunannya, dirinya dan keturunannya. Jadi perbanyaklah para jemaah kalau berdoa jangan hanya berdoa untuk dirinya sendiri. Upayakan libatkan anak keluarga, anak-anak dan anak cucu, libatkan. Ya, doa-doa ampunan, doa-doa selamat dari api neraka misalnya. Ya, doa selamat dari siksa kubur misalnya. Doa minta masuk surga misalnya, ya. Jangan hanya sendirian. Libatkan keluarga dan anak-anak cucu. Karena mereka adalah pasukan kita. Mereka adalah bawaan kita. Sebab nanti di surga para jemaah, di surga nanti ada reuni akbar. Reuni keluarga besar. Ya. Ini sebelum kita mengarah kepada bab mengikuti sunnah, kita akan coba kupas ini. Di surga nanti ada reuni akbar keluarga besar. Resepnya, diingat-ingat resepnya. Surah At-Tur ayat 21. Coba dilihat. Surah At-Tur surat At-Tur surat ke-52. Surah At-Tur ayat ke-52 ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Artinya ini resep supaya kita nanti bisa reuni akbar dengan siapa? Anak-anak cucu. Allah berfirman, "Walladzina amanu." Dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Yang keimanan mereka diikuti oleh anak-anak cucu mereka. Kenapa? Karena benar-benar keluarga dididik di atas iman yang benar. Maka apa kata Allah? Alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Maka kelak akan kami gabungkan mereka dengan anak-anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan tidak kami kurangi sedikit pun dari amal mereka. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Setiap mereka tergadai dengan apa yang mereka amalkan. Ayat ini para jemaah resep supaya kita nanti bisa reuni akbar di surga bersama keluarga besar dan anak-anak cucu. Resepnya apa? Didik keluarga di atas iman yang benar. Kita pesankan kepada anak-anak kita. Didik anak-anak kalian, terus dipesankan. Insya Allah kita akan bisa mengadakan pertemuan besar di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan doa pada surah Al-Furqan ayat 74 tadi para jemaah. Ini doa-doa yang sangat kita butuhkan untuk
kehidupan masa depan. Kemudian pada ayat ini tadi, yaitu komentar Bukhari rahimahullah, dan ini sangat bagus sekali, pada firman Allah, dan jadikanlah kami pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud, kata Imam Al-Bukhari, yaitu pemimpin-pemimpin yang senantiasa mengikuti orang-orang sebelum kita, pendahulu-pendahulu kita, salafun as-soleh. Lalu karena kita sudah mengikuti orang-orang salaf sebelumnya dan layak kita diikuti oleh orang-orang yang sesudah kita. Ini sungguh luar biasa tafsirannya. Wa qala Ibnu Aun berkata, salasun, 3 perkara. Uhibbuhunna li nafsi. Aku menyukainya untuk diriku, wali ikhwani, dan untuk saudara-saudaraku. Ada 3 perkara, kata Ibnu Aun, di mana aku menyukainya untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku. Yang pertama apa? Hadhihi sunnah, yaitu sunnah ini, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an yata'allamuha, agar mereka mempelajarinya, wa yas'alu anha, dan memohon darinya. Ini yang pertama. Wal Qur'anu, dan yang kedua Al-Qur'an, an yatafahhamuhu, agar mereka memahaminya, wa yas'alu anhu, dan memohon darinya. Wa yada'un nasa, yang ketiga, wa yada'un nasa, dan agar mereka meninggalkan manusia secara umum, illa min khairin, kecuali dari kebaikan. Ibnu Aun juga termasuk di antara yang menafsiri firman Allah tadi, para jamaah. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Kemudian beliau mengatakan ada 3 perkara yang mana aku menyukai untuk diriku dan untuk saudara-saudaraku. Yang pertama, mempelajari sunnah. Mempelajari sunnah, dan kemudian yang kedua apa? Al-Quran. Memahami Al-Quran. Ini yang kedua. Yang ketiga, dan mewaspadai pergaulan dengan manusia. Ya, meninggalkan manusia secara umum kecuali dalam kebaikan. Ya, ini penting sekali ternyata ya. Di dalam pergaulan kita sehari-hari, hendaknya kita bergaul dan mereka dalam kebaikan. Tinggalkan yang jelek, tinggalkan yang tidak baik. Kita berusaha bergaul dengan mereka, dengan manusia secara umum dari hal kebaikan. Kemudian kita merujuk kepada riwayat Imam Al-Bukhari an Hudzaifah, dari Hudzaifah qala berkata, ya ma'syarul qurra, Hudzaifah berkata, ya ma'syarul qurra, wahai ahlul Quran, istaqimu, bersikaplah istiqomah kalian semuanya. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida. Dengan demikian kalian akan menjadi pemenang yang jauh. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, jika kalian mengambil menoleh kanan dan kiri, tolah-toleh, laqad dalaltum dalalan ba'ida. Sungguh kalian telah tersesat dengan tersesat yang jauh. Mari hadis ini kita pelajari para jamaah. Hudzaifah memberikan pesan kepada kita, kepada ahlul Quran terutama, agar senantiasa istiqomah.
Ya, tentu istiqomah dalam agama ini. Agama ini para jamaah memerlukan istiqomah dari diri kita. Supaya kita bisa menghayatinya. Dan tentunya ketika kita istiqomah di dalam urusan agama ini, maka agama akan menjadi penguat bagi kita. Agama akan menjadi penjaga diri kita. Karena kita menjaga, ya. Sekarang kita jaga agama pada diri kita, yang pada akhirnya kita berharap agama menjaga diri kita. Sekarang yang menjaga siapa? Kita. Istaqimu, kata Hudzaifah. Istiqomahlah kalian. Istiqomah dalam menjalankan agama. Jadi agama itu sekarang yang menjaga kita. Dengan kita istiqomah. Kita amalkan perintah-perintah Allah. Kita jauhi larangan-larangannya. Berusaha terus mencari ridho Allah. Berarti kita sekarang telah berusaha menjaga agama kita. Islam yang ada pada diri kita. Dengan keistiqomahan kita menjalankan agama. Tentu kalau itu berhasil, maka nanti agama yang akan menjaga kita. Kapan agama menjadi penjaga bagi kita? Setelah kematian nanti. Setelah mati, di mana amal soleh yang kita lakukan selama hidup bermanfaat. Kematian kita husnul khotimah. Kemudian masuk ke kubur, selamat dari fitnah kubur. Dan di dalam kubur kita mendapatkan nikmat kubur. Ini artinya saat itu agama yang menjaga kita. Sekarang yang menjaga agama siapa? Kita. Agama yang mana? Agama Islam yang ada pada diri kita. Kita jaga dengan keistiqomahan kita. Dan ada lagi, kita jaga agama kita di atas kebenaran agama itu. Yaitu kembali kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ada sumber kebenarannya. Dan itu pasti. Sumber kebenaran al-Islam, sumber keaslian al-Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam riwayat Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan buat kalian dua macam perkara. Lam tadillu, kalian tidak akan tersesat. Ma intamassaktum bihima. Selama kalian berpegang teguh terhadap keduanya. Kitabullah, yakni Al-Quran, wa sunnati dan sunnahku. Nah ini para jamaah, Islam ada sumbernya. Maka di antara bentuk istiqomah, yaitu kita istiqomah menjaga agama kita tetap di atas Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga keasliannya, kebenarannya, sumber aslinya. Lalu kita jalankan perintah-perintah yang ada di dalamnya dan kita jauhi larangan-larangan yang ada di dalamnya. Berarti kita telah menjaga agama kita. Kita jaga, kita pupuk, kita kuatkan. Nanti agamalah yang akan menjaga kita. Sejak kematian. Di alam kubur, kita selamat dari siksa kubur. Kita dimudahkan oleh Allah. Di hari hisab nanti di padang mahsyar, kita akan termasuk di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan. Ketika tidak ada naungan sama sekali, kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana kita akan merasakan, ya, di mana keistiqomahan kita dalam menjalankan agama terasa saat itu. Kita akan mendapatkan pertolongan demi pertolongan, kemenangan demi kemenangan. Ini. Sampai pada akhirnya semoga kita nanti divonis masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buah daripada al-istiqomah. Faqad sabaqtum
sabqan ba'idan, kata Hudzaifah. Maka dengan demikian kamu akan menjadi pemenang yang jauh. Ya, dengan buah daripada istiqomah. Tapi sebaliknya kata Hudzaifah, fa in akhadtum yaminan wa simalan, jika kalian mengambil kanan kiri, ngambil kanan kiri itu bahasa lainnya apa? Menjalankan agama, comot sana, comot sini. Ini berat para jemaah. Apa ada? Sungguh luar biasa. Saat ini, saat sekarang ini, pada masa kita ini, banyak umat Islam yang terombang-ambing. Keyakinannya berbeda-beda. Padahal Islam itu satu. Islam ini para jamaah sejak datangnya adalah agama satu kesatuan. Yaitu dari Allah ke Rasulullah, dari Rasulullah ke para sahabat. Dari para sahabat kepada manusia seluruhnya. Agama satu kesatuan, tidak berpecah. Islam ini saat datangnya dari Rasulullah tidak berpecah. Satu. Satu dalam akidah. Satu dalam fikih. Satu para jamaah. Satu dalam akhlak, yaitu yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu berpecah-pecah-pecah. Dan perpecahan itu sudah ditengarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak sahabat masih hidup. Jadi para sahabat masih hidup, Nabi sudah tengarai akan terjadi. Dalam hadis yang panjang, dalam hadis riwayat Abu Daud juga, Ibnu Majah dan yang lainnya, Nabi mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum, maka sesungguhnya siapa yang masih hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, ia akan melihat perpecahan yang banyak sekali. Sudah ditengarai oleh Rasulullah. Perpecahan itu terjadi di masa sahabat. Nabi sudah katakan tadi. Cuma kemudian Nabi memberi solusi, dan solusi ini sangat bermanfaat bagi kita. Lalu ketika Nabi mengatakan perpecahan yang banyak, Nabi berpesan fa'alaikum. Nah itu, fa'alaikum bisunnati. Maka tetaplah kalian bersama sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidina, dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Addu alaiha bin nawajid. Gigitlah ia dengan gigi geraham, artinya jangan dilepas. Ini Nabi sudah katakan. Hadis ini bagus sekali para jamaah untuk menjadi rujukan bagi kita. Maksud Nabi tadi, jika kamu melihat terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam, maka segera kembali kepada sunnahku. Itu maksudnya. Sekarang hadis ini sangat-sangat perlu diamalkan. Penting. Hadis ini sangat urgen. Maka kalau bisa semua kita menghafalnya. Upayakan menghafalnya hadis ini dan maknanya untuk dijadikan sebagai pegangan. Ketika kita berhadapan dengan masalah yang tidak menyenangkan dalam urusan agama, segera kembali. Hadis ini sangat dibutuhkan sekarang. Karena umat Islam di seluruh dunia, khusus di Indonesia, perpecahannya ada berapa? Di Indonesia saja umat Islam pecahnya ada berapa? Halo? Pecahannya banyak, seperti piring pecah. Halo? Seperti kepingan-kepingan piring pecah sudah. Satu organisasi aja pecah, tukaran. Satu organisasi. Ada satu organisasi para jamaah, dalam satu organisasi ini terdiri dari sekian golongan-golongan. Torekot-torekotnya sekian. Kubu ini sekian, kubu ini sekian. Wallahi para jamaah. Ada Islam Arab, ada Islam Nusantara. Waduh, nanti ada Islam Madura. Ada Islam
Surabayaan begitu nanti. Terus itu berpecah-pecah. Maka sekarang ini hadis ini perlu para jamaah. Kalau kita menghadapi perpecahan, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Kembalilah kepada sunnahku. Tetaplah kamu bersama sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina. Dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin yang telah mendapat petunjuk. Addu alaiha kata Nabi. Gigitlah ia. Suruh gigit artinya kalau dengan tangan para jamaah, genggamlah erat-erat, begitu ngantuk jatuh para jamaah. Begitu ngantuk jatuh. Tapi dengan gigi saat ngantuk tetap terkatup. Cerdas sekali Rasulullah dalam mengantisipasi umatnya agar tetap di atas kebenaran. Fa'in akhadtum yaminan wa simalan, menjalankan agama kok comot sana comot sini, Masya Allah. Apa? Laqad dalaltum dolalan ba'ida, sungguh kalian telah tersesat dengan tersesat yang sangat jauh. Bahkan sebagian umat Islam para jamaah dalam menjalankan agama ini, mereka merasa Islam, tapi keislamannya ada versi torekot ini, torekot itu, sufi ini, sufi itu, begitu. Ada sekian persennya torekot sufia, sekian persennya mirip Syiah, sekian persennya mirip Yahudi, Nasrani. Seperti Natal, Natal itu apa? Natal itu nyelamatin kelahiran, betul gak kira-kira? Nyelamatin kelahiran. Di umat Islam ada nggak ritual nyelamati kelahiran? Hah? Ada nggak? Kok nggak tahu? Hah? Baru saja Maulud Nabi. Jadi Maulud Nabi itu sebenarnya terjemahan dari bahasa Natal. Natal terjemahan Arabnya Maulud. Maulud terjemahan apa? Bahasa apa itu? Natal gitu ya. Jadi ada umat Islam itu dia merasa muslim, ya sedikit dari Nabi, kemudian dioplos dengan torekot sufia, dioplos dengan sedikit Syiah, dioplos dengan sedikit kejawen, dioplos dengan sedikit kehindu-hinduan, dioplos dengan sedikit ke Nasrani-Nasranian, nanti dioplos lagi dengan sedikit unsur filsafat, ditambah lagi dengan keyakinan kejawen. Waduh para jamaah. Dan mereka tidak curiga, tidak tahu bahwa itu telah terjadi campuran. Jadi agamanya persis kayak tahu campur. KTP-nya muslim, tapi Islamnya Islam tahu campur. Islamnya itu Islam tahu campur. Karena ada dari Nabi memang ada, jelas ada itu. Sholat 5 waktunya kan dari Nabi. Nanti ada ya dari Syiah ada. Ya, seperti yang selawatan besar-besaran nyanyi-nyanyi itu kan dari Syiah. Itu dari Syiah itu. Dicampur dengan wiritannya torekot sufi, dari torekot sufi. Torekot sufi itu macam-macam. Namanya ribuan. Campur ini, campur ini, campur ini. Tambah lagi kejawen, tambah lagi, waduh para jamaah, persis apa tadi? Tahu campur. Ini luar biasa. Terus gimana nanti kalau keislamannya Islam tahu campur? Apakah bisa sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang tidak disadari. Maka mari masing-masing kita para jamaah terfokus kepada memikirkan diri kita, bagaimana nanti diri kita ini lolos menghadap Allah aman. Ini yang harus kita pikirkan. Inilah cerdas. Karena ini masa depan para jamaah. Jangan hanya cerdas lek golek duit tok. Lek golek duit wah pinter, hebat. Tapi mencari selamat di hadapan Allah enggak pinter. Ini jangan sampai. Bagaimana yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita ini
menuju ke Allah dalam keadaan aman. Bagaimana tidak aman? Bagaimana aman kalau kemudian keislamannya Islam tahu campur, comot sana, comot sini. Bukti buah Islam tahu campur sampai kepada membolehkan para santrinya belusukan di gereja-gereja. Yang tahun ini parah sekali para jamaah, parah. Untuk mempersiapkan besok perayaan hari Natal saja, sorenya para santriwan santriwati nyapu di gereja. Saya lihat di Facebook itu. Kemudian di mana itu? Di Kupang atau di mana itu ya? Perayaan pengusungan patung Yesus dan patung Bunda Maria. Yang mekol itu pakai peci. Pakai peci orang-orang Islam para jamaah. Terus yang bawa ini bawa itu muslimat pakai kerodong itu. Apakah ini dibuat-buat oleh mereka atau tidak ya? Sampai begitu. Kalau iya, kenapa para ulamanya diem? Kenapa membolehkan gitu loh? Apakah sudah sampai ke tingkat para ulamanya juga tahu campur? Lah jangan-jangan mulai dari bawah sampai atas sudah Islam tahu campur. Islam yang tahu campur dari mana? Ya dari Jawa, bukan dari Arab, bukan. Lah Islam yang dari Arab ini yang Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah terjadi para jamaah di masa kita. Sampai umat Islam itu seperti sudah nggak jelas, sudah seperti nggak punya pendirian, ya. Dan ini sudah merata itu. Umat Islam nggak paham agamanya. Kalaupun dia agak pinter sedikit dalam urusan agama, contohnya pinter baca kitab, pernah mondok, pernah apa, tapi sifatnya seperti apa tadi? Tahu campur. Akhirnya apa? Loh, dari pondok pesantren pinter baca kitab, buktinya apa? Ternyata minta berkah di kuburan. Loh kan juga, loh gimana sih? Lu kan sudah mondok, pinter baca kitab, nahwu sorobnya ngelontok sampai melontos kepalanya, sampai kepalanya melontos tuh karena saking pinternya. Ternyata apa? Loh, endingnya minta berkah di kuburan. Loh kan berarti tahu campur. Minta berkah di kuburan. Mbah Sunan, saya belum nikah Mbah Sunan. Minta istri yang cantik Mbah Sunan. Ya Allah kok minta ke kuburan. Itu sudah terjadi belum? Wallahi para jamaah, ya, orang-orang yang bis-bisan, rombongan keliling kuburan. Oh, sudah pasti dia nanti nangis di kuburan itu para jamaah. Wong saya zaman dulu merasakan. Sebelum tahun 80-an, 85-an masih para jamaah. Ya, sampai 85 masih. 85 ke atas sudah mulai ketat saya. Itu para jamaah. Saya masih teringat ketika mimpin Jamiatul Qurra di Malang Selatan. Pernah jadi ketua Jamiatul Qurra dulu. Ya itu. Saya bawa anak-anak buah saya ke Surabaya, ke makam Sunan Ampel. Datang-datang langsung nyomber di gentong yang ada di situ. Wah, mau muntah saya para jamaah. Airnya sudah basi. Wah, tapi karena saking ada semacam ini loh para sugesti. Wah, ini air barokah ini. Banger-banger ya diombe air. Aduh, saya sampai malu. Kalau ingat saya zaman dulu malu para jamaah. Ya Allah, ketika hidayah sunnah belum datang para jamaah, apapun akan dilakukan. Pokoknya bahasa Arab dilakukan. Asal tulisan Arab benar semua gitu para jamaah. Wallahi begitu kenal dengan hidayah sunnah ini para jamaah, ternyata Islam itu ada sumbernya, ada sumber keasliannya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kita dalam menjalankan agama istiqomah di atas menjalankan agama ini, tidak comot sana, tidak comot sini, insya Allah kita akan sampai kepada Allah dengan aman. Jadi ini cita-cita terbaik para jamaah.
Cita-cita terbaik kita adalah bagaimana diri kita menuju ke hadapan Allah dalam keadaan aman, tidak ada masalah. Karena kalau sampai kepada yaminan akhadha yaminan wasimalan tadi, comot sana comot sini, maka kita akan tertolak, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Nabi sudah mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah artinya selain sunnah, karena dasar Islam itu Quran sunnah. Selain Quran sunnah, bid'ah artinya perkara baru yang tidak ada contoh sebelumnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan apa? Dalam urusan keislaman. Bukan dalam urusan mobil, bukan antara onta dan sepeda motor, bukan. Kalau kita sering dihadapkan di masyarakat kan begitu. Ayo kita kembali kepada Quran dan Sunnah, apa kata mereka? Kita kembali pada Rasulullah. Loh, Rasulullah itu kan dulu Rasulullah kalau kemana-mana pakai onta. Kalau kamu ngajak aku kepada Rasulullah, kamu gak boleh naik sepeda motor katanya. Wallahi, naik unta kemana-mana. Wallahi para jamaah, memang berdebat dengan orang yang belum paham itu berat ya. Padahal yang kita bicarakan urusan agama. Ingat para jamaah, ada dua hal yang harus kita ketahui. Kalau urusan agama, maka harus dikembalikan kepada yang pertama, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi kalau urusan dunia, harus kembali ke zaman mutaakhir, zaman akhir. Jangan kembali ke masa Rasulullah. Jangan, nanti sampean nggak punya tetangga nanti, karena di rumahnya penuh dengan onta. Sekarang sudah bensin kok masih pakai onta. Ini kalau urusan agama, kembali kepada yang pertama, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau urusan dunia, sekarang ini ada laptop, ini ngaji ini. Saya dulu kemana-mana ngaji bawa kitab para jamaah besar-besar gitu. Akhirnya apa, sengkleh di sini. Apa namanya? Dipijet terus, berat bawa kitab. Akhirnya berpikir ini, pakai laptop ini. Alhamdulillah, saya insya Allah untuk wilayah Jawa Timur itu yang pertama pakai laptop saya, sebelum teman-teman yang lain. Ya kira-kira sejak 90-an ke atas saya sudah pakai laptop saya dulu. Ini sebelum yang lain, insya Allah. Kenapa? Saya berpikir, waduh, ya apa ya supaya enteng gitu ya. Terus kitab-kitab dimasukkan ke dalamnya, dikopi ke dalam sudah. Wallahi para jamaah, dalam urusan agama dibutuhkan apa? Istiqomah. Jaga agama ini dengan baik dan benar, supaya nanti diri kita dijaga oleh agama. Dijaga oleh agama dalam bahasa lain, supaya nanti agama inilah yang mengantar diri kita untuk bertemu dengan Tuhan kita, Allah Azza wa Jalla. Diantar oleh agama ini. Lah kalau yang mengantar kita bertemu dengan Allah agama ini para jamaah, aman para jamaah, aman sudah. Hah? Menarik enggak ini pembahasan ini? Tuh. Kalau kita enggak diantar oleh agama para jamaah, diantar oleh dolalah tadi, berat. Dolalah, di kuburan dolalah, di padang mahsyar dolalah lagi. Kalau di kuburan sudah dolalah, di padang mahsyar sudah dolalah, wah sudah para jamaah, pasti akan terjun ke neraka sudah. Kecuali kalau ada pertolongan mendadak. Ya pertolongan mendadak sih bisa-bisa. Apa itu? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya tetapi ingat, rahmat Allah tadi insya Allah juga gak percuma-cuma. Mungkin karena masih ada hal yang memang pantas mendapatkan kebaikan itu. Oleh para jamaah, hadis ini penting sekali. Dalam urusan agama, jangan sampai kita comot sana, comot sini. Pastikan kita menuju kepada sumber aslinya, yaitu Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis berikutnya sudah masuk Isya. Baik, diadzani dulu. Para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Di dalam menjalankan dinul Islam,
Diperlukan adanya ketaatan. Diperlukan adanya ketaatan. Karena dinul Islam adalah dinut ta'ah, agama ketaatan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Thalathatul Usul mengartikan atau mendefinisikan taat itu bagus sekali. Beliau berkata, at-ta'atu muwafaqatul murad fi'lan lil ma'mur wa tarkan lil mahdzur. Taat itu adalah sesuainya kehendak. Muwafaqatul murad, sesuainya dengan kehendak. Fi'lan lil ma'mur, baik dalam hal menjalankan perintah, wa tarkan lil mahdzur, atau meninggalkan larangan. Dalam hal menjalankan perintah atau meninggalkan larangan, hendaknya harus sesuai dengan kehendak. Itulah taat. Ini bagus sekali para jamaah. Definisi ini bagus sekali. Karena memang yang namanya taat itu intinya sesuai dengan kehendak memang. Taat dalam apa saja. Taat dalam perusahaan misalnya. Ya. Ada sebuah perusahaan, melainkan perusahaan itu punya apa? Punya aturan. Betul nggak kira-kira? Setiap perusahaan pasti punya aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan. Mulai dari masuk jam sekian sampai jam sekian. Kemudian semua karyawan harus demikian-demikian. Nah ini, ketika karyawan itu sesuai dengan aturan itu, maka disukai oleh perusahaan itu. Dia akan dibayar dengan bayaran yang baik. Dia akan selamat dia. Tidak di DO. Coba ternyata nyimpang dari aturan, gimana coba nasibnya? Di PHK, pasti itu sudah diberhentikan. Itulah arti taat. Ya, sesuainya dengan kehendak. Apalagi di dalam urusan agama. Apalagi dalam urusan agama. Apalagi itu Islam, terutama Islam. Di dalam Islam para jamaah sangat penting taat itu. Ketaatan di dalam Islam yang menjadi ukuran selamat dan tidaknya kita. Apakah kita selamat atau celaka tergantung ketaatan kita. Di dalam surah, lihat Al-Quran, di dalam surah ke-47 ayat 33, surah Muhammad ayat 33. Urgensi taat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa la tubtilu a'malakum. Artinya coba dengar ayat ini para jamaah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tujukan kepada orang yang beriman. Atiullaha, taatilah Allah. Wa atiur rasul, dan taatilah Rasul. Wala tubtilu a'malakum, dan jangan kalian rusak amal-amal kalian. Di dalam menjalankan agama harus mengandung dua unsur ketaatan ini. Atiullah, yakni kembali kepada Al-Quran. Wa atiur rasul, untuk sekarang kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, hancur amal kita. Kalau amal kita dalam menjalankan agama ini sudah lepas dari ketaatan kepada Allah
lepas dengan ketaatan kepada Rasul, maka hancur, tidak akan diterima di sisi Allah. Sebagaimana pada surah berikut ini, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala, maka sekali-kali tidak akan diterima di sisi Allah. Ali Imran 85. Pada Ali Imran 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya, Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya, dan ia kelak di akhirat termasuk orang yang merugi. Mencari agama selain agama Islam artinya nggak taat, hidup nggak taat. Padahal Allah sudah mengirimkan agama, menurunkan agama dari atas, lalu kemudian tidak ditaati, kemudian beragama selain agama Islam, pasti celaka. Nah, berarti ketika ada manusia beragama selain agama Islam, berarti sudah menyalahi kehendak, sudah tidak sesuai dengan kehendak. Itulah makna daripada di mana taat itu adalah muwafaqatul murad, sesuainya dengan kehendak. Allah menghendaki untuk kita apa? Islam, bukan yang lain. Allah tidak menghendaki kita kecuali Islam, bukan Kristen yang menyembah Yesus, bukan Buddha yang menyembah patung berhala, bukan Hindu yang menyembah dewa-dewa nggak jelas, rumahnya dewanya istananya di angin. Kan begitu Mahabharata itu, betul nggak kira-kira? Jadi istananya di atas awan, turun ke bawah dengan pakai kuda Nil gitu. Mana buktinya? Kok nggak kelihatan lampu listriknya? Loh seperti itu. Allah sudah menginstruksikan pada kita Islam ini. Lalu kemudian cari agama selain Islam, berarti sudah tidak sesuai dengan kehendak. Nah, itulah yang disebut taat. Taat itu adalah sesuainya dengan kehendak, baik dalam rangka menjalankan perintah atau menjauhi larangan. Ketika kita menjalani agama ini sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya, maka berarti kita telah taat. Kemudian apa pahala daripada ketaatan para jamaah? Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari berkata, kullu ummati, setiap umatku, yadkhulunal jannata, akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, wa man ya'ba, siapa yang tidak mau itu ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku ia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang durhaka kepadaku itulah yang tidak mau. Durhaka itu artinya apa? Menyimpang dari sunnah Nabi. Nabi itu nggak pernah yang namanya tumpengan itu. Waduh, wong Mojokerto itu akeh sing tumpengan. Akeh. Nabi dulu nggak ada kegiatan tumpengan. Lah kalau sekarang umat Islam ngadakan tumpengan, nah berarti telah menyimpang, tidak mau. Berarti nggak taat. Nabi menyuruh agar kalau wiritan itu suara pelan.
Pernah Nabi itu iring-iringan bersama sahabat para jamaah. Ketika jalan naik, para sahabat takbir Allahu Akbar. Ketika jalan turun, subhanallah. Apa kata Nabi? Irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri-diri kalian. Kalian ini enggak menyeru, enggak berdoa kepada orang yang tuli. Dia maha melihat, lagi maha mendengar. Allah dalam surah Al-A'raf ayat 205. Larangan dzikir keras. Al-A'raf 205, cepat dicari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkurullaha fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takun minal ghafilin." Artinya, apa kata Allah? Wadhkur rabbaka, sebutlah, zikirlah kepada Tuhanmu. Pertama, fi nafsika, di dalam dirimu. Yani zikir itu, zikir yang pertama jenisnya di hati. Tadarruan wa khifatan, dengan penuh merendahkan diri dan dengan rasa takut. Dengan rasa takut, merendahkan diri dan rasa takut. Ini yang pertama. Zikir itu dalam hati, dengan penuh merendahkan diri dan rasa takut. Yang kedua, wadunal jahri minal qaul. Kalau pakai suara dibaca, tidak dengan suara keras. Bil ghuduwi wal asal, zikir pagi, zikir petang. Wala takun minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Nah, yang kedua ini para jamaah, karena zikir itu ada dua jenisnya, di dalam hati dan di mulut. Ketika kita membaca zikir, maka jangan keras-keras, jangan berteriak-teriak. Ya, wadunal jahri minal qaul, dan dengan ucapan suara yang tidak keras-keras. Tapi wong Mojokerto teriak-teriak, wong Surabaya ya padha sampai cumpleng rasane. Apalagi kalau sudah ada yang namanya khol-kholan para jamaah. Waduh, saya di tempat yang ini ada seorang guru gitu para jamaah ya, yang datang dari mana-mana. Antara rumah saya dengan pondoknya itu kira-kira 2 kilo para jamaah, 1,5 kilo. Ternyata yang namanya speakernya itu sampai ke depan rumah para jamaah. Jadi speakernya itu jejer-jejer sampai di depan rumah para jamaah. Ya Allah, sampai dek kene aku. Cumpleng para, sampai kira-kira hampir subuh itu. Terutama kalau malam Lailatul Qadar itu. Malam 25 atau apa itu. Datang bis-bisan ke tempat, ya di dekat rumah itu. Saya kalau lewat gitu mesti berdoa para jemaah, ya Allah tunjukkan masjidnya ke jalan sunnah ya Allah. Kalau masjidnya sudah ditunjukkan ke sunnah, kan nanti yang ahlul bid'ah harus apa? Harus keluar masjidnya ditunjukkan ke sunnah. Makanya ini penting para jemaah. Saya punya kebiasaan kalau lewat di sebuah masjid para jemaah, apalagi masjidnya menarik itu, saya berdoa begini, Allahumma hdi hadzal masjid ilal islami was sunnah. Ya Allah, tunjukkan masjid ini kepada Islam dan sunnah. Konsekuensinya kalau diterima para jamaah, wong masjidnya sudah ditunjukkan ke Quran dan sunnah, mestinya masjid itu hanya mau kalau dimasuki oleh orang-orang ahlu sunnah. Betul gak kira-kira? Masjidnya sudah ditunjukkan, maka masjid itu sudah nanti secara otomatis dia akan memilih sendiri. Yang ahlu sunnah masuk, yang ahlul bid'ah pasti akan terdepak. Karena masjidnya gak mau kalau gak ahlu sunnah. Ini penting. Saya akhir-akhir ini para jamaah, setiap saya bertemu dengan sebuah masjid, saya berdoa. Doanya apa tadi? Allahumma hdi hadzal masjid ilal islami
was sunnah. Coba ditirukan yang banter. Allahumma hdi hadzal masjid ilal islami was sunnah. Coba secara umum ditirukan bersama-sama. 1, 2, 3. Hadzal masjid ilal islami was sunnah. Lagi. Allahumma hdi hadzal masjid ilal islami was sunnah. Lagi. Allahumma hdi di tanpa panjang loh, tanpa ya. Allahumma hdi hadzal masjid ilal islami was sunnah. Wallah ini penting para jemaah, penting sekali. Kalau masjid ini, Masjid Muhajirin ini memang sudah ditunjukkan kepada arah sunnah, insya Allah sampai hari kiamat ahlul bid'ah nggak akan bisa jadi takmir di sini. Nah seperti itu maksud kita, paham ya? Ini saya kalau pas ini nanti malam nanti habis ngaji ini saya go to Malang para jemaah. Mestinya lewat ini jembatan apa itu? Yang mau ke kota itu? Ya jembatan sebelah ini ya. Masuk ke Gedek itu loh para jemaah. Di sana nanti kira-kira 1 kilo atau 2 kilo ada masjid besar kan? Oh, masjidnya mewah sekali itu. Kira-kira masjidnya Ahlus Sunnah atau Ahlul Bid'ah itu saya belum tahu. Ada gendangnya atau enggak? Kalau ada gendangnya bukan Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah enggak potongan pakai gendang. Dung 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 tek 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 dung itu. Kalau masjid Ahlus Sunnah enggak ada itu. Ada enggak di situ? Masjidnya megah sekali, betul enggak kira-kira? Pernah lewat ya? Jembatan ini loh yang masuk ke kota. Itu masuk tuh wallahi masjid itu besar sekali. Saya setiap lewat tuh doa para jemaah, teman tembusnya doa saya nanti entah besok atau setahun sekali, nanti lihat aja gimana Allah mengasihi saya. Tapi sudah beberapa kali saya lewat itu. Allahumma hdi hadzal masjid ilal islami was sunnah. Ya Allah, tunjukkan masjid ini kepada Islam dan sunnah. Ya kayak misalnya Masjid Muhajirin ini. Kalau masjid ini memang sudah ditunjukkan kepada Quran dan Sunnah, masjid ini sendiri nanti ya akan hanya dimasuki oleh Ahlus Sunnah. Yang Ahlul Bid'ah tidak akan masuk. Kenapa? Karena setiap masuk ke masjid ini mesti ongkep gitu loh. Ongkep itu apa? Gerah gitu loh. Lah masjidnya saja udah nggak mau sudah. Begitu masuk masjid ini sudah pengaruhnya nggak ada. Kenapa? Wong masjid ini oleh Allah sudah diarahkan ke Quran dan Sunnah. Saya punya 2 masjid para jemaah. Saya minta sejak kecil tuh alhamdulillah Allah keturutan. Masjid yang di Surabaya dan yang di Malang. Lalu 2 masjid ini resmi milik saya. Artinya saya yang berjuang gitu loh. Saya yang berjuang. Ya juga bersama jamaah ya. Tapi yang memulai gitu loh, yang memulai. Saya terus berdoa para jamaah, ya Allah lindungilah masjidku ya Allah dari dikuasai Ahlul Bid'ah. Saya berdoa terus itu, kuat sekali. Nanti malam saya mesti insya Allah jam 11 sampai di Malang. Datang saya langsung berdoa insya Allah. Dan saya terus berusaha. Tahun kemarin tarawehnya oleh adik-adik diserahkan pada seseorang. Saya tanya siapa yang ngimami taraweh? Si fulan. Saya datangi ke rumahnya. Jangan ada wiritan keras. Di masjid ini sudah bertahun-tahun kita sudah tidak wiritan keras. Ternyata nggak ditaati. Dulu murid saya, tapi kemudian agak gak enak gitu ya. Ternyata ngimami pakai wiritan keras, subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Wah, ini kurang ajar ini tak gitu. Berarti sudah nggak sunnah ini. Taraweh ini tahun ini kita pastikan dia nggak bisa ngimami. Saya sudah ancang-ancang. Ternyata adik saya juga sepakat. Lah iya wong nggak tahu nang masjid kok ngimami. Oh bagus tak gitu kan. Udah siap kamu, siap surat-surat pendek-pendek nggak apa-apa tak gitu kan. Wallahi para jamaah. Terus penting itu para jemaah. Saya setiap berpapasan dengan masjid, terutama kalau masjid besar, Al-Falah, Mujahidin misalnya para jemaah, saya mesti berdoa. Allahumma hdi
hadzal masjid ilal islami was sunnah. Masjid sana itu, ada masjid ya sana itu ya, kira-kira 100 meter dari sini ada masjid besar, bagus masjidnya para jamaah ya. Cuma saya pernah lihat pengajian yang ngaji itu mah jamaahnya 3 atau 5 orang gitu loh. Itu pun ceceran yuk, sono. Kiainya depan itu. Saya terus terang beberapa kali setiap saya lewat di situ, saya mesti berdoa. Tadi insya Allah ketemu saya. Allahumma hdi hadzal masjid ilal islami was sunnah. Nah, kalau nanti di ACC oleh Allah, nanti kita bisa kajian di sini, kajian di sana, gitu loh para jamaah. Betul nggak kira-kira? Wah, ini penting ini. Ya, kita terus mencari, terus berusaha memperbanyak masjid para jamaah. Di antaranya dengan doa, di antaranya dengan doa. Kalau Allah sendiri yang merubah, yang tadinya ada beduknya, begitu kita berdoa ternyata diterima oleh Allah, maka besok beduk itu langsung mencelat itu para jamaah. Langsung itu keluar itu sak pentongannya, sak tedek teng teng dung itu keluar itu. Kenapa? Allah sudah menunjukkan masjid itu kepada Quran dan Sunnah. Otomatis sifat masjid itu tidak menyukai kebid'ahan itu. Ini penting ini. Penting. Termasuk doa ini, termasuk mendoakan diri kita, keluarga kita, dan anak-anak cucu kita. Seperti itu para jamaah. Ya, saya sering berdoa begini. Allahumma hdini wa ahli wa dzurriyyati ilaika siratan mustaqiman. Ya Allah, tunjukkan, kalaupun nggak apal-apal Arabnya, nanti Jawanya saja ya. Ya Allah, tunjukkan aku, keluargaku dan anak cucuku ke jalan yang lurus. Atau siratal mustaqim boleh, jalanmu yang lurus. Ya Allah, tunjukkan aku, keluargaku. Kalau kita jamak jadi kami, karena kita dan anak keturunan kita adalah bawaan kita. Ya Allah, tunjukkan kami ya Allah ke jalanmu yang lurus. Itu maksudnya. Pernah berdoa seperti itu para jamaah? Belum. Mulai sekarang, karena itu urgen. Juga boleh berdoa begini para jamaah. Allahumma hdini wa ahli wa dzurriyyati ilal islami was sunnah. Ya Allah, tunjukkan aku, keluargaku dan anak cucuku kepada Islam dan sunnah. Imam Ahmad para jamaah, doanya setiap saat seperti itu. Allahumma amitni alal islami was sunnah. Ya Allah, kalaupun aku mati, matikan aku di atas Quran dan sunnah. Imam Ahmad itu selalu berdoa seperti itu. Kalau dijamakkan, Allahumma hdina ilal islami was sunnah. Ya Allah, tunjukkan kami kepada Islam dan sunnah. Testing, siapa yang hafal? Monggo. Oh, belum hafal? Ayo, sampean. Ya Allah, tunjukkan kami kepada Islam dan sunnah. Arabnya. Islami. Kalau sendirian, Allahumma hdini. Kalau melibatkan keluarga dan anak cucu, Allahumma hdina. Allahumma hdina ilal islami was sunnah. Ya Allah, tunjukkan kami kepada Islam dan sunnah. Juga saya sering berdoa begini para jamaah. Allahumma ja'alni wa ahli wa dzurriyyati, kalau dengan anak-anak cucu. Kalau dijamakkan, Allahumma ja'alna ahlan lil Qur'ani was sunnah. Hafal gak kira-kira ini? Ya Allah, jadikan kami ahlul Quran dan sunnah. Pernah berdoa seperti itu? Belum. Mulai sekarang. Allahumma ja'alna ahlan itu keluarga besar. Ahlan lil Qur'ani was sunnah. Coba ditirukan bapak-bapak bersama-sama. 1, 2, 3. Sudah error ini sudah ya. Allahumma ja'alna ahlan lil Qur'ani was sunnah. Lagi. Was sunnah. Lagi. Ahlan lil Qur'ani was sunnah.
Masih banyak lagi nanti insya Allah ya. Kita teruskan pada episode yang akan datang. Baik, kalau ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.